Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam mahasiswa. Ada yang tahu nggak di video kini kita mau bahas apa? Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini membuat sebuah video dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kita akan menjelaskan hasil dari analisis yang telah kami lakukan pada tahap sebelumnya, yaitu menganalisis SWOT dari dua perusahaan yang sama-sama bergerak di bidang jasa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Latif, ada Ahmad Fauzi, ada Agung Gunawan, ada Alivia Hoirunisa, ada Anissa Rahmazakia, ada Anissa Novianti, dan yang terakhir ada Cecep Taufik Hidayatullah. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke inti videonya. Let's start, guys. Sebelum masuk ke analisa yang telah kami lakukan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT. Apa sih SWOT itu? SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi nih, yaitu analisis SWOT atau SWOT dari kedua perusahaan. Pertama, kita bahas dulu dari PT Pos Indonesia ya. Pertama ada strengths atau kekuatan. PT Pos Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan dengan kerangka kerja yang bersinergi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kepercayaan dan kejujuran, saling menghargai, profesional adalah budaya yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia mempunyai strategi yaitu terfokus pada penciptaan nilai tambah bagi pelanggan melalui penurunan harga, peningkatan layanan, implementasi yang lebih cepat dan fleksibel. Kedua, ada weakness atau kelemahan. Kurangnya iklan publikasi untuk informasi produk karena kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum paham dengan cara kerja ataupun mekanisme dari produk-produk yang ada dalam PT Pos Indonesia, sehingga konsumen enggan dalam menggunakan produk yang telah ada. Kebanyakan produk-produk inovasi baru PT Pos Indonesia masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas, contohnya seperti mail online. Terbatasnya jaringan online di masyarakat itulah yang menjadi hambatan karena tidak semua orang memiliki jaringan internet. Kita lanjut ya. Ketiga, ada opportunity atau peluang. Jasa antaran lebih cepat dan terpercaya di dalam negeri atau secara terbatas ke luar negeri melalui kerjasama dengan pemain-pemain besar seperti yang dilakukan US Postal Service dengan DHL dan FedEx. Terakhir, ada threat atau ancaman. Teknologi informasi memang bisa menjadi enabler bagi kemajuan perusahaan, namun di sisi lain juga kerap membawa instabilitas terhadap bisnis satu perusahaan. Maraknya penggunaan internet dan mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon atau tertulis, atau yang biasa disebut email dan SMS, yang berdampak pada bisnis jasa pengiriman pos. Selain itu, persepsi sebagai perusahaan negara membuat SDM menjadi kurang berjiwa kompetitif, kemapanan status sebagai pegawai BUMN, dan pemain tunggal di bisnis jasa pengiriman surat dan logistik sangat kuat di benak karyawan. Citra demikian berdampak negatif terhadap etos kerja karyawan yang berjumlah hampir 26.000 orang dalam mencari dan menangkap berbagai peluang bisnis yang bisa menjadi sumber pendapatan perusahaan. Karyawan lebih banyak bersikap menunggu dibandingkan menjemput bola. Tak heran jika jiwa entrepreneurship di sini tidak berkembang dengan baik. Setelah membahas analisis SWOT pada PT Pos Indonesia, kita lanjut bahas analisis SWOT pada PT JNE atau Tiki. Berikut adalah analisis SWOT pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir atau JNE. Pertama ada strength atau kekuatan. Untuk kekuatan terbagi menjadi 9 poin, yaitu pertama kedua aman, ketiga pasti, keempat cepat,
kelima mudah, keenam acak, ketujuh sumber daya manusia, 8 penyebutan, dan 9 kemudahan pembayaran. Kedua, ada weakness atau kelemahan. Kelemahan pada PT Tiki yaitu di bidang pelayanan terhadap customer yang dinilai kurang ramah sehingga membuat customer merasa segan dan cenderung dapat mengurangi konsumen. Selain strength dan weakness, yang ketiga ada opportunity atau peluang. Opportunity terdapat 2 poin. Yang pertama, dengan kekuatan yang dimiliki Tiki memberikan kepercayaan pada customer dengan tetap memakai jasa Tiki. Yang kedua, ada kemajuan teknologi memperluas jaringan pelayanan pada Tiki. Selanjutnya, selain opportunity, yang keempat atau yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman bagi PT Tiki yaitu banyaknya perusahaan penyedia ekspedisi kurir yang juga menyediakan jasa pengiriman barang atau paket baik di dalam maupun luar negeri seperti DHL, Asperindo, dan jasa kurir lainnya. Jadi, bisa disimpulkan ya, dengan adanya analisis SWOT dapat memberikan tantangan ide-ide baru bagi setiap perusahaan. Adanya berbagai permasalahan seperti kelemahan, peluang, serta kekuatan yang kecil ataupun ancaman dari pihak luar akan mendorong bagian dari manajemen perusahaan untuk menemukan berbagai ide kebijakan yang lebih fresh dan akan lebih efektif menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Dan bisa dilihat perbandingan SWOT dari kedua perusahaan tersebut. Pertama, strength dari kedua perusahaan. Untuk Pos Indonesia, kekuatan yang mereka miliki yaitu berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap permasalahan fungsi logistik pelanggan dengan kerangka kerja yang bersinerga dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sedangkan PT JNE atau Tiki, kekuatan yang mereka miliki yaitu cepat dalam pengiriman barang, biaya lebih ekonomis sehingga hemat untuk para konsumen. Kedua, ada weakness. Bagaimana perbandingan weakness antara dua perusahaan ini? Dari PT Pos Indonesia sendiri, karena kurangnya iklan publikasi karena tidak semua orang memiliki jaringan internet. Sedangkan dari PT JNE atau Tiki sendiri, karena pelayanan terhadap customer yang dinilai kurang ramah sehingga membuat customer merasa segan sehingga dapat mengurangi konsumen. Ketiga, ada opportunity dari PT Pos Indonesia sendiri. Jasa antara lebih cepat dan terpercaya di dalam negeri atau secara terbatas ke luar negeri. Sedangkan dari PT JNE atau Tiki, dengan kekuatan yang dimiliki Tiki memberikan kepercayaan pada customer dengan tetap memakai jasa Tiki dan juga faktor kemajuan teknologi memperluas jaringan layanan pada Tiki. Dan terakhir, trade dari kedua perusahaan untuk PT Pos Indonesia karena maraknya penggunaan internet dan mobile phone yang mendorong komunikasi lisan melalui telepon atau tertulis atau kita bisa sebut sebagai email dan SMS. Dan PT JNE atau Tiki sendiri yaitu banyaknya perusahaan penyedia ekspedisi atau kurir yang juga menyediakan jasa pengiriman barang atau paket baik di dalam maupun luar negeri. Jadi gimana nih teman-teman, setelah lihat video tadi kita jadi tahu ya apa itu analisis SWOT. Lalu kita juga tahu apa sih perbedaan SWOT dari kedua perusahaan yang hebat ini. Mungkin itu sekian pembahasan analisis SWOT dari kedua perusahaan yang bergerak di bidang jasa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Kami semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.